pengambilan penganalogian pun kadang wong karena terjebak sampai ini gitu tadi ngomongnya akhirat perkara gratis besok karo nerangne bahwa benjing jenengan loro cerita perkara sapa junjun piye bocah iki larine malah ning Mbak Marsana ka ilang makan aku makane pengen bahas iki ben pemirsane ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, petunjuk, kecerdasan. Channel kita buat sesantai mungkin, serileks mungkin. Yang penting masuk. Seperti juga di short kita tulis ngobrol asyik. Yang penting asyik, masuk, khusyuk. Itu pemirsa. Sesuai permintaan pemirsa yang bertanya, alam akhirat itu menurut channel Nur petunjuk kecerdasan yang narasumbernya Kang Teddy itu bagaimana? Nanti kita akan bahas malam ini karena mudah-mudahan kita dapatkan resonansi bersama dari akhirat yang akan diberitahukan lewat narasumber kita, Kang Teddy. Jadi di sini bukan masalah puas tidak puas, benar salah, tapi kami mencoba berbagi apa yang kami tahu dengan basic Al-Quran itu sendiri, yang mungkin akan berbeda dengan yang pernah pemirsa tahu, termasuk saya juga. Makanya saya mencari narasumber yang menurut saya bukan menurut pemirsa, paham. Karena saya juga meneliti siapa sebenarnya Kang Teddy ini, kok moro-moro kalau saya ngomong disalahkan, saya ajak ini disalahkan. Iki sopo kok wani nyalahno. Cuman dia menyalahkan itu ketika dia tunjukkan iki lho Qur'ane ayate ya lakep kabeh guys ngomong, termasuk orang-orang yang saya bawa itu. Lah iki wong tuwek-tuwek dikalahno arek cilik mangkel kan. Nah, tapi kesini saya berpikir, lah dek iki gak iso digoyahno ya. Akhirnya saya pikir-pikir, lah kenapa saya harus ngikut yang itu? Dia berani mempertahankan, bahkan kalau ngotot itu ya sudah, saat ngotot-ngototnya dasarnya ini ya saya nggak bisa menggoyahkan. Nah, akhirnya saya berbagi ke pemirsa, siapa tahu ini bisa menjadi tolak ukur, pembanding, bahkan jadi panutan kalau memang itu benar. Karena menurut saya benar, karena dia Quran yang jadi rujukan ya. Jadi itu dulu pemirsa channel Nur petunjuk kecerdasan, karena itu nanti ketiga itu tak terpisahkan ya. Jadi habis kata saya, Mas moga Kang Teddy harus langsung. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Ngapunten pemirsa, terima kasih sekali. Sampai hari ke-19 ini saya merasakan sendiri bahwa menjaga konsistensi hati
menjaga sebuah langkah untuk mewujudkan sama-sama musyahadah kita, untuk mentasbihkan sekaligus untuk memikirkan apa yang telah kita musyahadahkan di alam semesta ini. Sungguh sangat kita harus menjaga itu betul-betul. Karena menyadari itu, saya selalu meremind diri saya, selalu saya memperbaharui niat saya. Saya selalu membooster apa yang ada di dalam diri saya, karena sesungguhnya keberadaan jiwa saya, sesungguhnya keberadaan adanya ruh unsur hidup yang ada di dalam diri saya ini tidak bisa lepas dari kemusyahadahan itu sendiri. Makanya saya sama pemirsa dan terutama sama Bos selalu, bukannya saya menyalahkan, itu bukan kewenangan saya, bukan hak saya sebenarnya. Cuma begini pemirsa, saya disclaimer tadi karena di awal Mas Kaji selalu ngomong kok disalahkan, ini orang-orang tua kok seperti ini. Itu bukan. Artinya begini, biar dalam hidup nanti kamu punya indikator yang tepat bahwa kamu menyalahkan sesuatu, itu punya sumber dan tahu salahnya itu, dan nanti kamu membenarkan sesuatu karena kamu juga punya indikator yang kuat di dalam dirimu dan bisa membenarkan kebenaran itu kepada kolektif yang ada di sekelilingmu itu terhadap makhluk itu sendiri. Artinya kalau saya ngomong kontekstualnya terhadap linasi dan hamba itu sendiri. Karena mengapa? Kita hidup itu tidak sekedar jasmani dan rohani. Banyak part-part yang mengendalikan di dalamnya. Selain ada unsur hidup, nanti akan ada pola pikir. Itu cara pandang berpikir. Padahal kita sekalipun dengan keanekaragaman yang ada, yang membentuk nanti keindahan sebuah kehidupan. Tapi maaf, jangan lupa kembali ke akadmu. Bagaimana nanti kamu tahu akad itu sehingga bisa menempatkan somatmu itu tergantung kemana. Itu harus selalu kamu remind, selalu kamu perbarui. Itulah yang namanya kamu menuju ke fastabiqul khairat, sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Sesungguhnya ke sana saya. Bukan saya harus menjadi panutan, tidak. Itu tidak benar juga. Karena mengapa? Makanya saya selalu ngomong, jangan terpukau dengan apa yang saya omongkan. Jangan terpukau dengan sosok yang ngomong siapa. Tapi kamu telah apakah omongannya itu merupakan Buddha bagi dirimu dan bisa kamu buktikan sehingga kamu menemukan sebuah hasanah yang melengkapi kebenaran itu sendiri, sehingga nanti kamu pakai itu ada buktinya dari petunjuk atau omongannya itu ada buktinya dalam dirimu, bisa kamu lakukan mencapai kemusyahadahanmu itu, sehingga Al-Furqan kelengkapannya itu complicated dan itu harus ada sistematisnya yang luar biasa, ada metodologisnya yang luar biasa, dan ada tingkat ketelitian yang detail, tidak ada yang tercecer sedikit pun. Itulah nanti sesungguhnya kamu menggunakan Al-Quran itu dengan sendirinya, karena tidak ada rumus, tidak ada dasar apapun yang kamu pakai untuk melangkah membuktikan kemusyahadahanmu itu sebagai makhluk ciptaannya Allah seorang hamba itu. Sesuatu yang melebihi dari Al-Quran tidak ada. Begitu urgensinya Al-Quran itu sesungguhnya dalam hidupmu itu. Karena kalau kamu nanti lepas dari urgensi itu, kamu akan celaka sudah. Makanya mengapa Al-Quran selalu menyebutkan celakalah orang-orang yang melakukan apa yang telah dilakukan tapi tidak tahu dengan apa yang dia lakukan itu sendiri. Istilahnya ginilah contohnya, kamu itu sakit tapi kamu tidak sadar kalau kamu itu sakit, atau kamu itu tidak ngerti tapi kamu tidak sadar kalau kamu tidak ngerti. Terus akhirnya apa? Tool untuk mengetahui dirimu itu sakit atau salah itu kan harus disadari dulu. Kalau kamu tidak menghadirkan kesadaran itu masuk dalam dirimu, kamu bening di dalam diri, kamu telusuri,
betul-betul kamu pikirkan yang mendalam sampai menyentuh relungan nurani yang paling dalam, kan tidak mungkin itu bisa kamu dapatkan. Itu karena mengapa? Kenyataannya kamu hidup itu adalah jasmani dan rohani, tidak bisa terlepas dari itu. Itulah mengapa saya selalu menekankan. Ini mukadimah dulu ya, bahwa Al-Quran itu memang harus selalu meliputi dirimu. Seperti keberadaannya Allah sendiri itu tidak sekedar di dalam dirimu, di luar juga ada. Terbukti apa? Teddy punya Allah, Mas Kaji punya Allah, tapi Allah sendiri ada di dalam dirimu, juga ada di dalam diri Teddy. Terjadi interaksi ini kan sesungguhnya hembusan Allah. Artinya saya ngomong Allah jangan diterjemahkan berbias ya. Artinya nafsun wahidah yang ada di dalam dirimu, sumbernya Allah Sang Maha Kuasa itu. Ditiupkan setiap peniupan itu dengan roh dan jiwa sekaligus di dalamnya. Masing-masing seluruh penduduk bumi alam semesta yang ada 8 miliar. Berarti Allah itu meniupkan dari nafsun wahidah ke nafsun itu menjadi 8 miliar yang ada. Lah ini kan harus ada interaksi. Kalau kamu tidak bisa beresonansi dalam frekuensi, maka nggak akan bisa menemukan potensi yang tepat untuk itu, gitu loh. Akhirnya kamu akan selalu salah mendengarkan itu, selalu salah memaknai apa yang selama ini kamu lihat. Itu pemirsa. Nah ini nanti mungkin bisa disela sama Bos untuk mempertajam tentang alam akhirat ya Bos ya. Akan kesana nanti biar lebih tuntas, karena mengapa saya nanti akan menjabarkan sesungguhnya mengapa tidak ada sesuatu yang sifatnya benjing nanti di sana. Tidak ada itu. Karena sesungguhnya apapun itu keberadaannya ya saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, sekarang. Tuh, itu Mas Gaji. Pemirsa, channel Nur, petunjuk dan kecerdasan. Sebelum menjawab dan permintaan dari pemirsa tentang akhirat itu apa, bagaimana, kenapa, kapan, di mana, pokoknya intinya tentang akhirat. Terima kasih, langsung kami apresiasi. Tapi saya sudah dikasih tahu tadi sama narasumber, sebelum nanti dibahas saya bacakan dulu ayatnya. Dari yang pertama dan utama, surat Al-Baqarah ayat 4 dulu ya, ini baru ke 27. Nah, ini saya bacakan dulu ya, karena biar jadi dasar kita. Apa dasarnya ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Itu ya, mereka yakin akan adanya akhirat. Ini terjemahan yang saya baca. Kemudian di ayat 277-nya, Innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh,
menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Terima kasih. Sesungguhnya dua ayat ini ada keterkaitan ayat di ayat. Kalau kamu bacakan, karena sesungguhnya perintah sholat yang yang diperintah untuk melakukan sholat bukan orang Islam, kalau kamu tahu di situ kontekstualnya. Sesungguhnya yang diperintah beribadah puasa, melakukan sholat itu orang apa dulu? Orang yang beriman. Beriman. Dan saat kamu beriman, nanti bilangnya apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu akan menjadi seorang muslim, tapi kan dasarnya harus iman dulu. Iman itu percaya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini nanti sebelum kamu melakukan ya ayyuhan nasu butuh rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Ketakwa lagi dah. Makalah ini ada korelasi yang sangat kuat, sehingga kamu menerjemahkan itu juga jangan loncat-loncat. Harus ada ayat yang saling tidak kontradiktif, tapi akan saling menajamkan, akan saling memberi keterangan yang kuat bahwa itu sesungguhnya keterkaitan dengan ibadah sholatmu itu, dengan ritusnya itu. Makanya sesungguhnya setiap kamu melakukan sholat, membaca di situ, melafadzkan Al-Fatihah itu, kamu itu setiap itu tadi sudah disebutkan di surat yang Al-Baqarah ayat wa yuzak. Jadi sholata wa yuzak menyampaikan zakatnya sholat. Artinya setiap kamu melakukan sholat, maka di situ kamu juga kalau bahasa Jawa saya lebih paham, nekani zakatnya sholat. Karena setiap kamu melakukan sholat, ternyata tidak menyampaikan zakatnya, itu tidak akan menjadi kesucian. Bahasa Indonesia menzakatkan itu. Nah ini makanya saya. Jadi nekake bukan zakatnya. Kalau zakat itu mensucikan dengan tindakan sholatmu itu. Artinya kamu menghadirkan. Artinya jasmani rohani. Artinya kan materi dan imaterinya. Karena zakat kesucian itu kan ke imaterinya, ke rohaninya itu. Jadi maksudnya di situ menzakatkan sholat itu bagaimana? Ya kamu mensucikan dengan tindakanmu itu sendiri gitu. Jadi dengan melakukan ritus sholat itu, kita sudah mengerjakan jasmani rohani itu, menghadirkan itu dengan kesadaran. Lah itu nanti mengapa kamu setiap ada perintah sholat, melakukan sholat itu, ritusmu itu pasti juga zakatnya sholat ikut di dalam satu kemasan gitu. Zakatnya sholat itu artinya jasmani dan rohani itu. Iya itu. Sehingga nanti kamu bisa menghadirkan, akhirnya sholatmu itu bisa menyingkirkan sukaro itu loh, sesuatu yang kejelekan itu loh. Sesungguhnya di sana. Kalau tadi itu bisa dibuka luas, lebih luas sebetulnya. Karena sholat itu sesungguhnya bekas sholatmu nanti bisa meninggalkan di perilaku. Itu membuang perbuatanmu itu yang disebut menzakati sholat. Betul, maksudnya ke arah sana. Itu ya. Makanya sesungguhnya bentar, sebelum diteruskan, kalau menzakati sholat tadi kan, setelah kita melakukan sholat, maka kita menzakati sholat itu setelahnya, ya kan? Pas sholat kamu sudah sampai ke zakatnya, jangan sekedar sholatnya itu. Ya, artinya di sini kalau saya analogikan equalnya, kalau kamu makan pasti kenyang. Iya, itu paling gampangnya. Betul, salaman, Res. Nah ini benar, analogi yang sangat tepat, tidak usah macam-macam. Jadi ketika kita sholat, memang kita tidak melakukan apa-apa seolah-olah, tapi tubuh jasmani dan rohani kita itu meninggalkan bekas. Nah, meninggalkan bekas sholat. Kalau kita sudah di luar sholat tadi, nah itu meninggalkan bekas. Nah kalau kita makan, selesai makan kan kita kenyang efeknya. Itu seperti itu equalnya. Ya benar, itu makanya. Tapi ini nyuwun sewu ya, menerima ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena mengapa?
selama ini yang kita yang kita pikirkan dan kita praktekkan ternyata jauh sekali gitu loh maksudnya, sehingga itu butuh meremap. Nah, kalau mobil itu di remap lagi gitu loh, burning, yes, di burning lah, kamu bakar dalam jiwamu burning. Di burning boleh, kalau di remap nggak bisa. Iya, itu format ulang lah. Iya, kan sulit format ulang itu. Iya enggak? Iya, terasa semua. Nah, harus kita format gitu. Kalau di format dia akan muncul lagi. Makanya begini, saat kamu melakukan ritual sholat itu sesungguhnya tidak sederhana. Nanti akan saya buktikan ke kamu bahwa setiap orang, ada 1 juta orang di depan saya ini, atau gini aja lah, pernah melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau sholat Jumat, seluruh orang melakukan sholat itu saling komunikasi apa enggak? Itulah sesungguhnya alam akhirat, karena di alam akhirat itu seluruh makhluk hidup tidak bisa saling melakukan komunikasi. Itulah bukti Allah membuktikan kepada dirimu saat kamu melakukan ritual sholat, sesungguhnya alamnya adalah alam akhirat. Terbukti apa? Kamu hidup ternyata kamu tidak jagongan atau lihat HP. Itulah kamu tinggal landas meninggalkan sesuatu yang sifatnya duniawi, materi itu, sehingga kamu itu dikatakan alamnya alam akhirat. Tidak bisa nanti setelah saat di sini kamu harus menemui alam akhirat itu, sehingga dengan seperti itu membuktikan dirimu betul-betul seorang hamba. Ternyata ada 1 juta orang saat melakukan ritus tidak bisa komunikasi, tidak bisa megang HP, anak nggak bisa cerita sama bapaknya, bapak tidak bisa ngomong sama istrinya. Iya apa enggak? Ini terbukti apa enggak? Itulah pembuktian bahwa sesungguhnya alam akhirat seperti itu. Karena di sini nanti dijelaskan alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, dengan keyakinan penuh kamu tahu itu. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Sudah ya, pemirsa yang tanya apa itu akhirat sudah sangat jelas, tapi kita gosok lagi biar lebih jelas. Ya, boleh. Jadi begini pemirsa. Cool pemirsa, kan kita ngobrol asik, nggak usah tegang-tegang. Jadi begini, jujur saya juga selama ini membayangkan akhirat itu nanti setelah saya mati. Artinya mati di sini masuk kuburan dalam tanah. Kuburan, kalau mati kuburan, bukan kubur. Itu yang saya bayangkan selama ini akhirat itu. Tapi ketika saya satu waktu bertanya sama Kang Teddy, dijawab seperti yang barusan. Ini nggak nyambung saya diam aja. Ya, lama saya itu, udah beberapa tahun lah. Cuman saya diam, nggak nyambung. Ya. Pemirsa cari dah, googling kayak, pasti juga sama dengan saya. Saya diam aja. Tapi saya juga ada beberapa referensi pemirsa. Ketika orang ngomong nih, orang. Ya. Hari ini, saat ini, sekarang juga. Saya hari ini, saat ini, sekarang juga. Kemudian saya juga, kalau ini sering saya ngomong, hari itu cuma 3. Hari kemarin sudah kita lalui, tapi kita tidak bisa masuk lagi, namanya cerita kemarin. Hari ini kami sedang merokok, pemirsa sedang lihat video kami, itu juga ada yang pada saat sekarang atau nanti 1 jam lagi atau 1 hari lagi, tapi yang disampaikan kejadiannya sama. Penggalan waktu hari ini dilihat nanti atau besok, tapi buat kami itu sudah kemarin. Nah, dan hari akan datang atau hari esok itu kita belum masuk nih batasnya. Nah, jadi kalau ada 3 sekat, ini kemarin, ini sekarang, ini besok, saya diam. Terus ada satu yang menggelitik saya waktu itu, Kang Teddy bilang, kamu tahu ini, kamu bisa ini, kamu mengerti ini kan sekarang, karena kamu hidup di dunia. Lah neus mate, ya mari kabeh. Iyalah. Saya diam. Saya pikir sampai satu ketika, terus wes Kang Teddy, aku tak ngajak mbak sampean wes yang selama ini keraguan-raguan saya. Nah itu tadi termasuk yang dipanggil tadi. Itu karena memang saya menganggap
beliau ini orang yang ilmunya tua, tinggi, makanya saya sebut. Tapi ketika dalam kesininya, kalau statusnya itu begini, itu tidak seimbang katanya Kang Ferry, harus begini. Koordinasi ekosistem. Akhirnya kita ini dulu olah-olah, ulek-ulek biar enak sambalnya. Sampai hari ini alhamdulillah ada pemirsa yang tanya tentang alam akhirat itu apa, akhirat itu apa. Akhirnya kami remaining. Nah, jadi akhirat itu bukan besok, bukan nanti, apalagi setelah nanti. Hari ini, saat ini, sekarang juga, pada saat ditentukan jamnya sholat. Iya, betul. Nanti ada bukti-bukti lain yang jenengan paling akan lebih, ini nanti akan saya bahas benar sampai tuntas ya, tentang akhirat. Saya akan bisa menunjukkan ke kamu bahwa sesungguhnya apalagi tentang akhirat dijanjikan bensin besok setelah dari sini. Itu tidak ada. Tapi akhirat sesungguhnya saat kamu menerima ilmu dari Allah tentang peribadahan itu, sehingga kamu melakukan, buktinya apa kok alam akhirat, nanti akan saya jelaskan ke pemirsa sedoyo ning jenengan, kita diskusikan lah ya. Bukan artinya bukan saya tidak menjelaskan, tapi Al-Quran yang menjelaskan, terus kita paparkan di sini, kita diskusi bersama ya, itulah ya. Tapi pemirsa, saya mohon maaf kalau yang tidak sama, tidak sesuai, open your mind, buka, dengarkan dulu, jangan langsung ditolak, diulang-ulang, dipikir-pikir. Saya dulu kalimat ketika menjakati sholat, menjakati ngamal soleh, menjakati, saya tidak paham, saya bingung karena selama ini otak saya yang namanya menjakati itu kayak zakat, ada zakat fitrah wajib, kalau tidak sanggup berarti menerima zakat, itu saja di otak saya. Kalau zakat mal ya sesuai dengan kemampuan. Ternyata bukan itu. Setelah dipahami, artinya kalau kita habis melakukan sesuatu kemudian dapat manfaat dari sesuatu itu, nah itu disebut menjakati. Ya, menurut saya. Nah, ketika disebut tadi sama Kang Teddy menjakati sholat, saya diam dulu karena ini belum paham juga. Bukan saya menyebut, tapi ternyata di Quran sing jenengan baca tadi kan melakukan sholat, zakatnya kan disebutkan itu, karena itu gandengan mas, tidak bisa dipisah. Itu yang saya bukan tidak omongan paham. Saya. Itu yang saya juga tidak paham. Kita ulang aja. Iya, sudah, makanya dicermati ya. Al-Quran itu perlu kamu cermati betul, gitu loh. Al-Baqarah ayat 4 tadi ya. Yang 4 atau yang 277, yang 277 itu. Karena itu nanti terkait antara 4 dan 277 ada korelasi. Makanya ngamalan sholihan itu sesungguhnya ya sholat itu sendiri saat kamu lakukan ritualnya itu ngamalan sholihan. Lah nanti kalau diperpendek menjadi la ilaha illallah itu ucapannya. Ini kalau ada yang protes saya baca Quran sambil sambil merokok ya nggak apa-apa, karena di sini Qurannya bukan dalam kondisi kita mushaf, artinya bukan mushaf lah. Ini kita mau membahas makna yang tertulis di sini. Ya ini yang ayat 4-nya saya ulangi. Dan mereka yang beriman, Arabnya aja. Karena nanti sholat zakat di wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum. Itulah yang menunjukkan bahwa alam akhirat sesungguhnya dengan keyakinanmu itu saat ini nanti korelasinya dengan yang 277 itu. Sekarang kita baca yang 277-nya pemirsa. Ini ngaji temenan yang ini. Masih di warung kopi tapi yang dibahas Al-Quran, Quran mushaf dan Quran diri. Coba. Yang 277-nya ya. Nih.
Innalladzina amanu wa amilus solihati Berarti innalladzina amanu wa wa amilus solihati, orang sungguh orang yang beriman mengamalkan amal soleh, itu maksudnya gitu. Terus baca berikutnya. wa aqamus Dan dia sholata mendirikan akimis sholata wa rabbaka fakabir. Dia berarti melakukan ini nanti. wa aqamus sholata Wa wa atus zakat, atuz zakata mendirikan sholatnya dan menghadirkan zakatnya sholat itu. Karena kalau itu tidak hadir dua-duanya, batal melakukan sholatnya. wa atuz zakata. Gandeng apa enggak itu? Gandeng. Itu loh maksud saya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bihim, ya kan? Ya. Terus Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. yahzanun. Nah, itulah nek jenengan perso ke situ, itu sudah korelasi yang tidak bisa kamu pisahkan dua ayat itu. Makanya itu nanti sekali tempo semua mulai dari ayat 4 sampai yang ke itu, cari saja. Kamu nanti pasti lama-lama bisa oh ternyata ini korelasinya dengan ayat ini ya. Ternyata ini, karena ayat Al-Quran itu kadang satu makro. Makanya ada surat Muhammad yang dia dijabarkan dan diterangkan dalam satu ayat itu. Tidak perlu dukungan dengan ayat berikutnya atau yang lainnya. Itulah yang Muhammad. Lah ini termasuk surat yang Muhammad gitu loh. Karena tidak rubah, ini nanti bisa satu makro ya. Tapi kalau ayat yang nantinya lain harus didukung oleh ayat lain, itu nanti mutasabihah. Makanya sebetulnya seperti itu. Makanya saya sebetulnya kalau nanti lebih detail ke ini, sebetulnya kamu malah nggak bisa nangkep nanti. Jadi ini Kang langsung begitu saya baca satu penggalan kalimat Iya. langsung diterjemahkan aja. Iya. Tapi tidak usah dikasih keterangan. Jadi langsung saya baca langsung Oke. semuanya ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Sesungguhnya orang yang telah beriman, maka dia akan melakukan amalan solihah. Wa aqamus sholata wa atauz zakat. Dia akan mendirikan akimis sholata wa rabbaka fakabirnya itu dengan menghadirkan zakatnya sholat itu sendiri. Lahum ajruhum inda rabbihim. Sungguh semua apa yang kamu lakukan akan masuk ajrun itu masuk itu nanti. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan kamu bukan termasuk orang-orang yang takut dengan apa yang telah kamu lakukan itu sesungguhnya. Bisa nur, petunjuk, kecerdasan. Itulah makna yang tersirat dari yang tersurat surat Al-Baqarah ayat 277. Ya. Silahkan diulang-ulang ini Ya. biar masuk, biar Ya. bisa. Disitulah jawaban untuk alam akhirat. Jadi menurut Al-Quran yang kita bahas di channel Nur Petunjuk Kecerdasan, akhirat itu saat ini, sekarang juga pada saat kita melakukan sholat. Ini monggo kita buktikan bersama. Mengapa kok saat kamu melakukan ritual sholat itu dikatakan alam akhirat? Kan harus ada pertanyaan seperti Ya. itu. Bedanya dengan alam semesta apa? Bedanya dengan kuburan apa? Dengan alam kubur apa? Ya, Bedanya dengan alam arwah apa? ya, Kan artinya kamu nanti akhirnya, oh ternyata ada alam arwah, alam kelahiran. Yang pertama untuk rohmu itu sebetulnya alam arwah itu. ya. Nanti lahirkan yang kedua kamu di alam duriah itu. Setelah di alam duriah kamu nanti di alam kubur. Mengapa di alam kubur? Karena kamu nanti belum bangkit rohanimu dan jasmanimu dan jiwamu itu dengan kemusyahadahanmu itu. Sehingga nanti kalau sudah bangkit dari alam kubur itu sesungguhnya alamnya rohani yang tidak kembali ke musyahadahnya itu, yang lupa dengan musyahadahnya itu loh Mas. Ya. Tapi kamu belum ke di kuburan. Betul. Karena bahas itu masih hidup di sini, Betul. nempati alam semesta ini gitu Betul. loh Mas. Ya, belum berkesadaran. Nah, cuma belum berkesadaran, itulah alammu alam kubur. Itu dilihat video yang tentang kesadaran bertuhan. Ya. Ada 4-5 video itu. Ya.
Makanya Mas, mengapa kok alam saat kamu melakukan ritual sholat itu alam akhirat? Satu, terbukti gini, itu kamu lakukan saat di alam semesta. Melakukannya kamu sadar, kamu tidak ODGJ nyun sewu. Ya. Begitu boleh ya? Boleh. Nah, terus kamu nyatanya juga tidak mendem. Ya. Ya. Normal, wajar, real kamu melakukan, tapi saat kamu kumpul dengan banyak orang, ada anak, istri, sekalipun istilahnya sholat bersama ya, kamu tidak akan komunikasi dengan seperti sesamanya. Betul. Dengan siapapun. Itulah bukti sesungguhnya itu pembeda alam. Ya. Mengapa? Makanya itu disebutkan alam akhirat. Ya. Karena kalau alam kuburan nanti kamu sudah pindah alam. Ya. Saya disclaimer-nya gitu. Ya. Kalau alam arwah ternyata kamu saat lahir masih roh ditiupkan itu, kamu kenyataannya belum bisa disebut. Ya, sadar. Belum bisa disebut. Karena saat itu masih al-an'am. Ya. Baru nanti mengalami proses itu. Nah, keterangan seperti ini masih mau sangkal yang bagaimana? Karena alam akhirat tidak sama dengan alam semesta, tidak sama dengan alam arwah, Ya. tidak sama dengan alam keabadian. Ya. Saya mengkorelasikan ini, menjelaskan ini real apa enggak? Sangat real. Logis apa enggak? Realitas. Nah, Logis. ada metodologinya enggak menjelaskan ini? Adalah. Dasarnya ada enggak? Aku mau ayat 27. Ya, salaman. Dan ayat 4. Iku sayang, ben sampean ku ngerti Hmm. temen Al-Qur'an. Jadi pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Kalau kita meletek telur ceplok kan nggak langsung matang, Ya. butuh beberapa menit untuk matang, setengah matang atau kering. Nah begini juga, sekali ngomong pemirsa belum tentu paham, tapi diulang-ulang, direnungkan, disadari, nurani akan mengatakan iku loh. Kita makan daging tuh ada yang alot, ada yang empuk, ada yang gak bisa dipangan, dibuang. Ya seperti itu juga. Ya. Udah, kalau ini sudah sadar, sudah bener ini sudah. Tinggal jenengan kok memberning lah ya, menelusuri, jangan sekedar sambil lalu ya, tidak bisa. Saya juga Ya pun proses, butuh yakin saya. beberapa kali. Ya itu tadi, daging itu ada yang lembut, ada yang kenyal, bahkan ada yang dicakot alot ya gua aja. Ngelolotin ya, Ya, makan. itu tambah pokok ya. Jadi begitu juga apapun itu dicerna. Nah, ketika mencerna karena kita diberi akal pikir, akhirnya kita bisa menzikirkan, artinya mengetahui. Ya mengingat, mentikir mengingat. itu mengingat. Kalau mentasbihkan, kamu nanti melakukan musahadahmu itu dengan kekhalifaanmu itu. Ya, jadi di situ nanti kita, mbak ini mangan pasti warak. 6 jam kemudian mesti setor. Itu sudah siklus. Gak bisa Ya. dibantah. Kalau Ya. ada yang makan dah ke belakang, itu perlu dipertanyakan. Makan apa dia? Nah, kalau makan ini kan langsung keluar masalahnya. Tapi kan tidak disebut makan. Namanya mengisap. Ya. Nah, kan beda. Walaupun sama-sama masuknya dari mulut. Ya, makanya pemirsa, ngapunten bukannya saya sok keminter pemirsa ya, atau saya sok selalu menyalahkan. Tidak. Saya sejak awal ngomong, sebetulnya yang sesat itu jiwa saya. Yang kafir itu pemikiran saya yang belum bisa menerima Al-Quran itu dalam diri saya. Makanya saya menyebut kafir tidak merangsang. Kafir itu di dalam diri saya. Sesat itu di dalam diri saya. Itu loh. Sekalipun mata saya itu melek, melihat terangnya seperti ini, tidak bisa menerima cahayanya. Karena apa? Kejahilan saya itu. Itu loh. Jadi pemirsa nur petunjuk kecerdasan. Ini pemirsa harus kasih garis bawah nih. Ketika seseorang disebut beriman, maksudnya beriman di sini meyakini keberadaan Tuhan, keberadaan Allah. Itu siapa saja, mau dari mana saja, aliran apa saja, sesuai tadi surat Al-Baqarah ayat 4. Ketika seseorang mengaku beriman, berarti dia meyakini ada Allah. Baru ketika dia melakukan penyembahan, ritual penyembahannya itu dengan sholatnya orang Islam, maka disebut
alam akhirat itu Alam akhirat alamnya, orangnya akhirnya disebut muslim. ya otomatis mukmin. Kalau melakukan itu mukmin, musahadahmu sebelum melakukan itu namanya muslim, menerima musahadah itu, menerima ilmu. Makanya Islam itu terbagi dua, Islam muslim karena sumpahmu, karena syahadatmu, penyaksian menerima ilmu dari Allah, maka nanti akan kamu buktikan dengan kemukminanmu itulah. Ya. Namanya kamu itu nanti musyahadah itu ke khalifahmu jalan, disitulah kamu dikasih waktu, karena dengan terpisahnya bumi dan langit menuntut dimensi lainnya, disitulah ada waktu mulai detik itu tadi. Setelah ada waktu maka ada perintah sholat itu lah, yang memerintah dan yang diperintah seluruh makhluk hidup itu nanti dikuasai satu, namanya Malik. Sebetulnya itu. Kami ya pemirsa ya. Jadi untuk pembahasan akhirat cukup. Kita lanjutkan season berikutnya yang lebih asik. Oke.